Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wahyu Setiawan SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, program studi akuntansi perpajakan, dan juga rekan-rekan mahasiswa kelas 5A akuntansi perpajakan. Di sini saya akan membahas tentang materi review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Randi Nanda Hairudin dengan NPM 217555026. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan absersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi dengan tujuan menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Arens dan kawan-kawan 2010. Jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya. Yang pertama ada akuntan publik atau external auditor atau independent auditor. Kemudian ada pemeriksa internal atau internal auditor, auditor pemerintah, government auditor, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, atau juga ada inspektorat di Departemen Pemerintahan. Kemudian dasar hukum pemeriksaan keuangan antara lain yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, kemudian ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Kemudian ada jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama itu pemeriksaan keuangan, kemudian ada pemeriksaan kinerja, dan juga ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kemudian dalam SKPN tahun 2017, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan pemeriksa BPK yang pertama itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10 di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK memiliki kewenangan yang pertama, meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian yang kedua ada mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penugasan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pemeriksaan tugas pemeriksaannya. Kemudian yang ketiga ada melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Kemudian yang keempat ada meminta keterangan kepada seseorang. Kelima ada memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Nah, di sini seperti materi kita, judul besar dari materi kita yaitu review dan pemeriksaan laporan keuangan daerah. Di sini yang pertama ada tujuan review. Tujuan daripada review itu sendiri adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validitas substansi, bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak, pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang atau jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Kemudian berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bukti serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Kemudian tujuan dari pemeriksaan keuangan adalah untuk pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Standar Akuntansi Keuangan Negara, Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN. Lampiran peraturan yang pertama adalah kerangka konseptual, kedua adalah PSP 100 standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, PSP 300 standar pelaporan. Kemudian ada asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi keberadaan dan kejadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Penjelasan asersi manajemen itu asersi keberadaan dan kejadian berhubungan dengan aspek yang pertama, apakah aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum di dalam neraca atau catatan atas laporan keuangan memang benar-benar ada per tanggal neraca. Kemudian apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan CALK memang benar-benar terjadi selama periode pelaporan. Kemudian apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas dan CALK memang benar-benar telah terjadi selama periode pelaporan. Kemudian ada asersi kelengkapan berhubungan dengan jumlah bahwa semua transaksi dan rekening seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian ada asersi hak dan kewajiban berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. Kemudian ada asersi penilaian berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. Kemudian ada asersi penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Kemudian ada perencanaan pemeriksaan. Yang pertama itu ada pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Yang kedua ada pemahaman entitas dan proses bisnis. Ketiga ada pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya. Keempat ada pelaksanaan prosedur analitis awal. Kelima ada pemahaman atas SPI. Keenam ada identifikasi dari penilaian risiko awal. Ketujuh ada penetapan batas materialitas awal. Kedelapan ada penentuan metode uji petik. Kemudian ada pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan pengujian pengendalian internal. Kedua ada penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengendalian. Kemudian penyesuaian prosedur pengujian, evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif. Kemudian ada pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan. Ada penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian atau koreksi. Dan yang terakhir ada perolehan surat representasi pelaksanaan prosedur analitis akhir, penilaian risiko, dan materialitas akhir. Kemudian metode pengumpulan bukti pemeriksaan. Yang pertama itu ada pengamatan, inspeksi, permintaan keterangan, konfirmasi eksternal, reperformance, ada perhitungan ulang, pengujian substantif, uji pengendalian, prosedur analitis. Langkah-langkah daripada langkah penyusunan temuan pemeriksaan. Yang pertama melakukan analisis hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan atau gap yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Kemudian mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria. Kemudian menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dan dari temuan tersebut. Kemudian ada pelaporan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan atau LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Kemudian ada penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas laporan keuangan, penyusunan konsep akhir dari penyampaian LHP atas laporan keuangan, prinsip laporan yang baik. Yang pertama itu ada tepat waktu, lengkap, kemudian yang ketiga ada akurat, keempat ada objektif, kelima meyakinkan, keenam jelas, dan ketujuh ringkas. Opini atas kewajiban laporan keuangan. Yang pertama itu ada wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. Kemudian wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Kemudian tidak wajar, adverse opinion, dan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Kemudian
dasar penetapan opini. Yang pertama ada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang kedua ada kepatuhan terhadap peraturan. Yang kedua maksud saya ada kecukupan pengungkapan. Kemudian yang ketiga ada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima ada efektivitas sistem pengadilan internal. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.